Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan Batoni ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Proyek. Langsung saja ke inti pembahasan. Manajemen proyek adalah suatu cara mengelola atau mengarahkan dan mengkoordinasi sumber daya manusia atau sumber daya material di saat mulainya sebuah proyek hingga akhir untuk mencapai suatu tujuan yang dibatasi oleh biaya, waktu, dan kualitas untuk mencapai kepuasan. Pengelolaan dalam sebuah proyek disebut sebagai proyek manajer atau PM. Proyek manajer bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan standar kualitas biaya dan waktu, dan tentunya selalu bertanggung jawab untuk selalu berkomunikasi dengan tim atas owner dan pelanggan atau user. Maksudnya, manajer harus mampu memberikan contoh teknik, mampu mengambil keputusan yang tepat, dan pemimpin yang dapat memberikan informasi berupa laporan kepada atasan. Tujuan dari manajemen proyek itu sendiri adalah suatu proyek pasti mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam mencoba tujuan tersebut. Proyek biasanya mempunyai kegiatan yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan hasil akhir. Proyek dapat dibagi-bagi menjadi sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan dengan batas waktu tertentu untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan dengan tepat waktu. Organisasi dan sumber daya mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen. Yang kedua atau B, membawa tunggal untuk mencapai satu tujuan proyek. Yang ketiga, memperlakukan bermacam-macam keahlian dan sumber daya. Yang keempat, bertanggung jawab menyatukan orang-orang dari sebagai fungsi atau disiplinasi yang bekerja. Yang terakhir, memfokuskan pada ketepatan waktu dan biaya. Proses manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu proses perencanaan, pengaturan kepemimpinan, dan pengendalian dari suatu proyek oleh para anggotanya dengan mengoptimalkan sumber daya seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran telah ditentukan. Dengan adanya manajemen proyek, maka akan terlihat batasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam membuat proyek, harus ada proses perencanaan, yaitu untuk menetapkan ruang lingkup proyek, menyampurkan tujuan, dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bahwa proyek ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Proses tersebut dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan dalam rencana manajemen proyek untuk memenuhi spesifikasi proyek, yaitu untuk melacak atau mereview dan mengatur kemajuan dan kinerja proyek, mengidentifikasi kerja di mana perubahan rencana yang diperlukan, dan memulai perubahan yang sesuai. Manajer proyek. Kepemimpinan seorang manajer harus ditunjukkan pada semua tahapan proyek. Manajer proyek mempunyai otoritas dan kebiasaan dalam mengatur proyek. Manajer proyek bersama dengan tim manajemen proyek harus mengordinasi dan mengarahkan berbagai alat penghubung teknis dan organisasi yang ada dalam proyek. Manajer proyek bersama dengan pemberi kuasa menyediakan sumber daya organisasi untuk merancang aktivitas proyek. Kemampuan konseptual, kemampuan interpersonal, kemampuan administrasi, dan kemampuan teknis. Langsung manfaat manajemen proyek. Manfaat manajemen proyek itu ada 8 poin. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi tanggung jawab. Yang kedua, meminimalkan tuntunan pelaporan rutin. Yang ketiga, mengidentifikasi batas waktu untuk penjadwalan. Yang keempat, mengidentifikasi metode analisa peramalan. Yang kelima, mengatur prestasi tahapan rencana. Yang keenam, mengidentifikasi masalah dini dan tindakan perbaikan. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan estimasi untuk rencana. Dan yang kedelapan, mengetahui jika sasaran tidak dapat dicapai terlampau.
Aspek-aspek dalam manajemen proyek. Yang pertama, aspek keuangan. Yang kedua, aspek anggaran biaya. Yang ketiga, aspek manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, aspek manajemen produksi. Yang kelima, aspek harga. Yang keenam, aspek aktivitas dan efisiensi. Yang ketujuh, aspek pemasaran. Yang ke-8 aspek mutu. Dan yang ke-9 aspek waktu. Kesimpulan dari poin-poin di atas adalah manajemen proyek merupakan suatu usaha merencanakan atau mengorganisasi atau mengarahkan atau mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Suatu proyek pasti mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Dalam mencapai tujuan tersebut, suatu proyek biasanya mempunyai kegiatan yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu. Proyek dapat dibagi-bagi menjadi sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan dengan batas waktu tertentu untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan dengan tepat waktu. Keterbatasan sumber daya DCB memiliki keterbiasaan dalam alokasi sumber daya, baik SDM, anggaran, maupun waktu penyelesaian. Dengan keterbatasan tersebut, DJP harus mengalokasikan sumber daya dengan efektif untuk menangani proyek tanpa kesampingan tugas dan tanggung jawab rutin di masing-masing unit. Inkonsistensi dalam manajemen proses antar proyek suatu dengan yang lain dalam permasalahan yang banyak dihadapi oleh banyak organisasi termasuk DJP, khususnya yang memiliki keterbatasan di dalam penerapan manajemen proyek. Lemahnya koordinasi antar proyek yang dikelola dengan sebuah program atau program-program yang dikelola dalam sebuah portofolio yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan berpotensi menimbulkan kesulitan di dalam proses monitoring pencapaian, output, dan outcome setiap proyek, sehingga memungkinkan terjadinya proses dan program berstatus under the radar dan progresnya tidak terpantau dengan baik. Sulitnya memilih proyek maupun program yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Hampir seluruh organisasi berkuat pada permasalahan tersebut. Suatu proyek yang baik adalah proyek yang dapat sesuai atau yang dapat selesai tepat waktu dengan budget yang telah direncanakan sebelumnya, sesuai dengan cakupan pekerjaan yang disetujui dengan kualitas yang diharapkan atau ditentukan sebelum quality. Demikian makalah yang dapat saya simpulkan. Selebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.